Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ilmu nahwu, di mana ilmu nahwu ini juga disebut dengan qawaidul lughal arabiyyah atau tata bahasa Arab. Jadi bagi siapapun yang ingin mendalami bahasa Arab, maka perlu juga untuk memahami tata bahasanya, apalagi nanti terkait dengan qiraah, membaca ya, maka itu perlu ilmu alat. Nah, dalam hal ini dikenal atau disebut dengan ilmu nahwu. Pada kesempatan ini kita akan mulai dengan pembahasan yang dasar dalam ilmu nahwu, yaitu tentang bab kalam ataupun kalimat ya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, ada beberapa istilah dulu yang perlu kita pahami agar tidak ada kerancuan saat memahami materi-materi selanjutnya. Pertama adalah kalimat. Nah, jadi kalau kata kalimat dalam bahasa Arab, terjemahan bahasa Indonesianya adalah kata. Nah, sedangkan jumlah dalam bahasa Arab, maka terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Nah, nanti istilah-istilah ini juga akan terus digunakan dalam pembahasan ilmu nahwu ataupun ilmu tata bahasa Arab ini. Oke, masuk ke materi tentang kalam ya. Apa itu kalam? Kalam itu adalah susunan dari dua buah kata atau lebih yang dapat dipahami maksudnya ataupun artinya. Jadi syarat dari kalam itu adalah, pertama itu harus tersusun dari dua buah kata, minimal dua buah kata ataupun bisa lebih. Kemudian harus dapat dipahami maksudnya dan makna dari kalimat tersebut atau kata tersebut. Nah, itu disebut dengan jumlah mufidah ya, atau dikenal nanti dengan istilah jumlah mufidah. Apa contohnya? Misalnya hadza qalamun. Nah, itu ada dua buah kata. Pertama hadza, yang kedua qalamun. Nah, itu artinya adalah ini adalah pulpen. Kemudian contoh yang lain adalah ja'al ustazu. Ada dua buah kata juga. Ja'a kemudian al ustazu. Artinya ustadz telah datang. Nah, dari kedua contoh ini itu disebut dengan kalam dan sudah mufid, sudah jumlah mufidah. Kenapa? Karena meskipun hanya dua kata yang tersusun, akan tetapi itu sudah dapat dipahami artinya. Yang pertama tadi, ini adalah pulpen, maka sudah sangat jelas dan tidak perlu lagi penjelasan berikutnya atau pertanyaan-pertanyaan yang lain tentang kalimat tersebut karena memang sudah sangat dipahami. Beda halnya dengan kalimat yang meskipun sudah tersusun dari dua buah kata, akan tetapi belum jumlah mufidah, jadi belum bisa dipahami artinya. Misalnya hadzal qalamu. Nah, di sini ada perbedaan. Contoh yang pertama tadi hadza qalamun. Qalamunnya tidak pakai alif lam. Kalau yang ini adalah hadzal qalamu. Nah, hadzal qalamu ini artinya pulpen ini. Nah, pulpen ini. Nah, jadi orang bertanya pulpen ini kenapa? Nah, jadi ada pertanyaan berikutnya. Nah, ini belum dikatakan dengan kalam atau jumlah mufidah. Terus bagaimana biar bisa dikatakan ini sebagai jumlah mufidah? Maka dilengkapilah dengan kata berikutnya. Hadzal qalamu jadidun. Pulpen ini adalah baru. Nah, jadi ada keterangan pulpen ini. Kenapa pulpen ini? Ternyata pulpen ini adalah baru. Nah, contoh kedua misalnya, meskipun ini terjadi atau terdiri dari tiga buah kata. Idza ja'al ustazu, bisa mungkin diperhatikan, dilihat teksnya dengan baik. Pertama ada idza, kemudian ada ja'a, kemudian ada
al-ustazu. Ada 3 buah kata. Akan tetapi kalau kita pahami artinya, ini belum bisa dikatakan dengan jumlah mufidah dengan kalam. Kenapa? Karena masih bertanya-tanya, belum sempurna kalimatnya. Idza ja'al ustazu, apabila ustadz telah datang. Lalu kenapa kalau ustadz telah datang? Nah, jadi muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Maka ini belum mufid, ya, belum kalam yang sempurna. Lalu bagaimana biar kata ini bisa dikatakan dengan kalam yang sempurna? Nah, lihat teks berikutnya. Idza ja'al ustazu ansatat talamis. Apabila ustadz atau seorang guru telah datang, maka murid-murid, siswa-siswa pun diam. Nah, ini barulah disebut dengan kata yang atau kalimat yang sempurna. Jadi kita pertegas lagi bahwa kalam itu adalah 2 buah kata minimal yang tersusun dan dapat dipahami artinya. Baik, kita lanjut pembahasan ini ke dalam pembahasan kalam, ya, pembagian kalam. Nah, kalam itu sendiri terbagi kepada 3, ya. Jadi kalam atau kalimat itu terbagi 3. Yang pertama kita sebut dengan istilah isim. Nah, apa itu isim? Isim itu adalah kata yang menunjukkan kata benda. Jadi setiap kata benda itu nanti disebut dengan isim. Kemudian kata sifat, ya, kata benda itu misalnya kitabun, qalamun, baitun, ya. Atau kata sifat, contohnya jadidun. Jadid itu artinya baru. Jamilun, bagus atau indah, dan seterusnya. Ataupun nama orang, setiap nama orang itu disebut dengan isim. Muhammadun, Aliun, Fatimah, dan seterusnya. Jadi semua nama orang itu adalah isim. Kemudian hewan. Jadi hewan itu juga isim. Jamalun, unta. Kemudian al-kalbu, kemudian filun, dan seterusnya. Kemudian tumbuhan juga, ya, tumbuhan, syajarah, dan seterusnya. Dan kata benda yang lainnya, itu semuanya digolongkan kepada isim. Nah, jadi bagaimana cara kita menentukan bahwa kalimat ini adalah isim? Nah, misal kita ini belum paham, belum belajar tata bahasa Arab. Lalu bagaimana cara kita untuk menentukan ketika kita melihat kalimat dalam teks berbahasa Arab? Bagaimana cara kita menentukan? Ada ciri-ciri atau tanda-tanda yang bisa kita ketahui, ya, agar kita bisa membedakan mana antara isim dan yang lainnya. Ciri yang pertama adalah mempunyai alif lam. Nah, jadi setiap kata yang mempunyai alif lam itu adalah isim. Apa contohnya? Al-masjidu. Perhatikan pakai alif lam. Berarti alif lam ini adalah kata isim. Al-madrasatu. Pakai alif lam juga. Berarti itu adalah isim. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Al-baitu, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah mempunyai tanwin. Ya, jadi dia bertanwin. Misal, apa misalnya? Kitabun. Ada tanwinnya. Tanwin ini boleh fathatain, kasratain, ataupun dommatain. Yang penting ada tanwin. Qalaman. Kemudian baitin, bertanwin. Berarti itu adalah isim. Kemudian isim itu juga salah satu cirinya adalah berharokat kasroh. Jadi ada kata yang berharokat kasroh, itu juga isim. Kemudian tanda isim selanjutnya adalah, ataupun ciri isim selanjutnya adalah diawali oleh huruf jar. Jadi sebelum kata tersebut ada huruf jar. Apa itu huruf jar? Ya, min, ila, an, ala, fi, rubba, dan seterusnya.
jadi diawali oleh huruf jar, maka kata setelah huruf jar itu adalah isim. Contohnya alal maktabi. Ala itu adalah huruf jar, setelah ala itu ada kata. Berarti kata ini adalah isim karena didahului oleh huruf jar. Kemudian ada lagi contoh berikutnya fil fasli. Lihat di sini juga ada huruf fi. Fi itu adalah huruf jar, berarti kata setelah fi ini adalah isim. Ya, itu ciri yang keempat atau D. Dan ciri berikutnya adalah diawali oleh huruf qasam. Nah, qasam itu artinya sumpah. Nah, jadi kalau kita orang Islam, umat Islam itu bersumpah hanya kepada Allah. Ya, di sini contohnya wallahi, billahi, tallahi. Kalau dalam Al-Quran itu sangat banyak kita temukan contoh-contoh sumpah. Ya, misalnya wal fajr, wad duha. Berarti kata setelah huruf qasam ini itu adalah kata isim. Jadi huruf qasam itu ada 3, waw, ba, dan ta. Nah, itu adalah pembagian kalam yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, jadi pembagian kalam yang kedua atau macam-macam kalam yang kedua itu adalah fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il itu adalah kata kerja. Ya, jadi bisa misalnya doroba memukul, kataba menulis, tobakho memasak, nazoro melihat, dan seterusnya. Itu adalah kata kerja disebut dengan fi'il. Nah, nanti kata kerja ini ada lagi pembagiannya. Misal ada namanya fi'il madhi untuk masa yang telah lalu, mudhari' masa sekarang atau akan datang, dan fi'il amar. Ya, nanti ada pembahasan di materi yang lain. Nah, lalu fi'il ini bagaimana ciri-cirinya agar kita bisa membedakan antara isim dan fi'il? Nah, yang pertama adalah didahului oleh huruf atau didahului oleh qad. Jadi ada huruf, ada qad, kemudian setelahnya itu ada kata. Berarti kata setelah qad itu adalah fi'il. Nah, apa misalnya? Ini dalam surah Al-Quran, ya, dalam Al-Quran. Nah, kalau nggak salah ini dalam surah Al-Mujadalah. Qad sami Allah. Qad, kemudian setelahnya ada sami Allah. Berarti kata sami'a ini disebut dengan fi'il karena dia terletak setelah qad. Dan lagi contoh yang lain, qad qamatis shalah. Qad, kemudian ada qamat, berarti qamat ini adalah isim. Ya, qamat ini adalah fi'il, ya, bukan isim. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah sin. Jadi ada huruf sin sebelum kata tersebut. Apa contohnya? Ini dalam surah Al-Baqarah, ya, juz yang kedua. Sayaqulus sufaha. Sayaqulus sufaha. Sin. Nah, sin ini menjadi ciri, menjadi tanda bahwa yaqulu ini adalah fi'il. Jadi asal katanya yaqulu, berkata, ditambah dengan sin. Berarti kata yaqulu ini adalah fi'il karena didahului oleh sin. Kemudian ciri yang ketiga adalah didahului oleh saufa. Nah, contoh kalla saufa ta'lamun. Nah, ada saufa. Nah, saufa ini artinya akan, sama seperti sin tadi. Sin juga akan, saufa juga akan. Saufa ta'lamun. Maka kata ta'lamun ini adalah fi'il, ya, karena didahului oleh saufa. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu adalah menjadi ciri dari fi'il ta ta'nis sakinah. Nah,
ta ta'nis ini artinya ta yang menunjukkan kepada perempuan. Misal katabat, telah menulis. Asalnya kataba karena dia perempuan, pakai ta ta'nis yang menunjukkan bahwa yang menulis ini adalah perempuan. Qamat, berdiri, pakai ta ta'nis. Jadi ciri atau tanda dari fi'il itu yang pertama ada di qad, kemudian sin, saufa, dan ta ta'nis. Kalau ada 4 tanda ini dalam sebuah kata, berarti itu bisa disebut dengan fi'il. Kemudian macam dari kalam yang ketiga atau pembagian kalam yang ketiga yaitu huruf. Nah, huruf, apa itu huruf? Nah, huruf itu adalah untuk membedakannya dengan yang lain, isim dan fi'il. Selain dari isim dan fi'il, maka itu disebut dengan huruf. Jadi nggak ada tanda-tanda isim, dia tidak ada. Tidak ada tanda-tanda fi'il juga, berarti itu adalah huruf. Karena kalam itu cuma terbagi 3, isim, fi'il, dan huruf. Artinya kalau isim bukan, fi'il bukan, berarti itu adalah huruf. Dan huruf itu banyak macam-macamnya. Ada huruf jar, ya, min, ila, an, ala, fi, rubba, dan seterusnya. Ada lagi huruf qasam, waw, ba, dan ta, dan ada huruf-huruf yang lain. Nah, inilah pembagian dari kalam. Ya, jadi kalam itu adalah susunan dari 2 buah kata atau lebih yang mempunyai arti, dan kalam itu mempunyai 3 macam. Pertama adalah isim, dan ciri-cirinya sudah kita bahas. Kemudian fi'il, ciri-cirinya juga sudah kita bahas. Dan yang ketiga itu adalah huruf. Nah, huruf ini juga sudah kita bahas. Baik, untuk materi pada pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Dan sebelum kita akhiri, nah, kita praktekkan dulu dalam bentuk latihan. Perhatikan 2 buah ayat ini, ya. Yang pertama, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, qad aflahal mu'minun. Nah, ini 2 buah ayat. Nah, bagaimana cara kita untuk memilih atau untuk membedakan mana antara isim, fi'il, dan huruf? Nah, yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu. Apakah ini isim, fi'il, atau huruf? Nah, ternyata kata alhamdu ada alif lam. Nah, jika kata mempunyai alif lam, itu adalah disebut dengan isim. Lillahi. Nah, ini lafzul jalalah, ya, lafzul jalalah. Rabbil alamin. Al-alamin mempunyai alif lam, berarti disebut dengan isim. Kemudian yang kedua, qad aflahal mu'minun. Qad, nah, ini huruf, ya. Nah, huruf. Jadi setelah qad ada kata aflaha. Sesuai dengan ciri-cirinya tadi, kata yang terletak setelah qad berarti adalah fi'il. Makanya aflaha ini adalah kata fi'il. Kemudian al-mu'minun. Nah, al-mu'minun sini ada alif lam. Kata yang mempunyai alif lam itu disebut dengan isim. Nah, silakan berlatih banyak membaca teks-teks bahasa Arab, terutama baca Al-Quran, karena sumber dari ilmu bahasa itu, bahasa Arab itu adalah Al-Quran. Jadi ketika membaca Al-Quran, belajar untuk membedakan mana isim, fi'il, dan huruf. Dan jangan lupa terus belajar dan berlatih, karena dengan berlatih itu kita akan menjadi ahli. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.